Halo. Halo. Di video ini kami akan membahas beberapa ragam bahasa yaitu idiolek, dialek, dan sosiolek. Perkenalkan, Nama saya Erin. Saya Feby. Saya Gabriel Joen. Saya Jennifer Sutanto. Saya Tanesa Aurelia. Kalian tahu nggak sih idiolek itu apa? apa itu? Apa tuh? Idiolek menurut Krida Laksana pada tahun 1980 adalah keseluruhan ujaran seorang pembicara pada suatu saat yang dipergunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Menurut Chair tahun 1994, idiolek merupakan variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Begitu juga menurut Suwito tahun 1982, bahwa setiap penutur memiliki ciri khas atau sifat khas masing-masing penutur tersebut yang tidak dimiliki oleh para penutur lain. Nah, perbedaan tersebut dapat diakibatkan oleh faktor fisik ataupun faktor psikis dari para penutur. Faktor fisik yang disebutkan merupakan anggota tubuh atau struktur fisik dari penutur, seperti bibir, lidah, gigi, dan lain sebagainya. Untuk faktor psikis merupakan sifat atau intelektual dari penutur tersebut. Maka dari itu, setiap orang mempunyai variasi bahasanya masing-masing, yang dibedakan dengan pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan yang paling dominan adalah warna suara. Sehingga kita dapat mengenali seseorang hanya berdasarkan pada suaranya saja. Oh, jadi kita bisa ngenalin orang dari suaranya aja dong. Iya bener. Coba yuk kita tebak seorang dari suaranya. Wih, yang kena Feby. Tutup mata, Feb. Oke. Feby, jangan lupa kerjain laporan ya. Erin. Bener. Lagi. Feb, beliin gue makanan, Feb. Gebi. Ih, bener. Lagi. Oke. Baby, main yuk. Jensut, main yuk. Takir. Feby, beliin gue boba dong. Tanesa. Wah, bener. Mantap. Nah, kalau dialek itu maksudnya gimana sih? Dialek menurut Pojo Sudarmo pada tahun 1978 adalah variasi sebuah bahasa yang ditentukan oleh latar belakang asal si penutur. Menurut Nababan pada tahun 1886, satu kumpulan kategori idiolek-idiolek yang menunjukkan lebih banyak persamaan dengan idiolek-idiolek lainnya. Persamaan ini disebabkan oleh letak geografis yang berdekatan. Menurut Pujo Sudarmo pada tahun 1979, jenis dialek dibagi menjadi 3 macam, yaitu dialek geografis, dialek sosial, dan dialek usia. Jadi intinya, dialek adalah perbedaan bahasa di suatu area atau wilayah tertentu. Contohnya gimana? Nah, jadi om aku itu kan dari Surabaya. Aku tuh sering dengar dia itu ngomong, bunuh tuh lampunya. Nah, kalau dia ngomong bunuh tuh lampunya, artinya tuh dia maksud untuk kita matiin lampunya. Kalau papa aku orang Sunda. Kalau aku berkunjung ke kampung halamannya, aku sering mendengar kata badika mana, yang artinya mau kemana. Kalau papa aku juga dari Surabaya. Nah, dia juga sering nanyain aku, wes adus belum? Nah, itu artinya udah mandi belum? Om aku itu asal dari Cirebon. Dia sering nanyain kalau udah makan belum tuh jadi wis mangan durung. Gitu. Oh, jadi gitu contoh dialek. Kalau sosiolek, kalian tahu nggak apa? Yang berhubungan sama sosial. Apa tuh sosiolek? Menurut Nababan, pada tahun 1984, sosiolek adalah idiolek-idiolek yang menunjukkan persamaan dengan idiolek-idiolek lain yang disebabkan oleh kedekatan sosial atau bisa dikatakan terjadi dalam satu golongan masyarakat yang sama. Menurut saya, dialek sosial yaitu variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial. Variasi ini menyangkut keadaan pribadi penuturnya, yaitu usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Jadi kalau kita dari anak teknologi pangan UPH, kita punya bahasa yang sering kita pakai sehari-hari, itu termasuk sosiolek bukan? Iya, kalau kita sebut mikrob artinya mikrobiologi. Kalau kita sebut kimal artinya kimia analitik.
Iya betul, itu sosiolek. Terus kalau pedagang-pedagang etnis Cina kan mereka biasa kalau dagang suka ngomongnya sebutin harganya ceban gitu, artinya itu kan 10.000. Kalau noban itu artinya 20.000. Itu juga berarti termasuk sosiolek. Iya benar, itu juga termasuk sosiolek. Kesimpulannya itu berarti idiolek berdasarkan individu. Kalau dialek berdasarkan wilayah atau daerah. Kalau sosiolek itu berdasarkan kedekatan sosial. Nah, jadi itu penjelasan dan contoh-contoh dari idiolek, dialek, dan sosiolek. Terima kasih telah menyaksikan.